Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmatul iman, sebaik-baik nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Islam kita, menjaga iman kita, menjaga akidah kita sampai akhir umur kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, patut kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masuk pada awal daripada tahun baru Hijriah. Mungkin lebih effortnya ya, kalau di Indonesia ini kan tahun barunya Masehi yang dirayakan ya. Tapi kita sebagai umat Islam layaknya harus ada ghirah daripada perpindahan tahun baru Hijriah ini. Pada dasarnya penamaan tahun baru Hijriah itu tidak terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi di zaman Nabi itu belum ada tahun baru Hijriah, itu belum ada. Itu baru ada ketika di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Pada waktu itu Islam sudah tersebar luar biasa sampai ke Persia, sampai ke Romawi, bahkan sampai ke Iskandaria atau sekarang disebut dengan Mesir. Nah, pada waktu itu terjadi permasalahan. Dulu kalau sekarang ngirim surat kan tinggal WA atau tinggal pos. Di zaman Sayyidina Umar ketika waktunya itu panjang, bulanan baru sampai kepada Sayyidina Umar, bahkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru sampai. Dan di daerah-daerah yang sudah ditaklukkan Islam, mereka punya tahun baru masing-masing. Yang daerahnya Persia ya ikut tahun barunya Persia, yang daerahnya Romawi ya ikut tahun barunya Romawi, yang Mesir ya ikut tahun barunya di sana. Sehingga masuk surat kepada Sayyidina Umar ini bingung, ini tahun kapan ya, ini masuknya kapan ya. Sampai akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab itu buat satu sistem, ada namanya sekretariat. Sekretariat, ada maktab yang mana surat masuk tanggal sekian, keluar tanggal sekian. Kumpul para sahabat pada waktu itu untuk menyepakati ini harus ada tahun baru persamaan kita. Kita harus punya tahun baru nih. Tahunnya orang Islam, tahunnya umat Islam. Kemudian Sayyidina Umar musyawarah, tanya, ini kita mulai dari kapan? Ada yang berusul sahabat dari lahirnya Nabi SAW. Kita mulai awal tahun baru Islam dari lahirnya Nabi. Sebagian menolak, sebab apa? Ketika Nabi lahir belum Islam itu belum nampak, belum ada dakwah Islam. Nah, sebagian usul ketika wafatnya Nabi SAW. Sebagian lagi menolak, kalau diawali dari wafatnya Nabi, setiap tahun akhirnya ingat kesedihan terus. Setiap pergantian tahun baru ingatnya sedih terus ketika Nabi SAW wafat. Kemudian disepakati dimulai dari awal hijrahnya Nabi SAW. Nabi dapat perintah hijrah untuk menghijrahkan umatnya Nabi SAW, sahabatnya Nabi, di awal hijriah, di awal Muharram. Kalau Nabi sendiri hijrahnya di akhir Safar ya. Tapi awal perintah Nabi SAW untuk sahabat hijrah ke Madinah itu di bulan Muharram. Sehingga disepakati di tahun pergantian tahun baru Islam adalah ketika awal 1 Muharram. Kenapa kok yang dipilih hijrah? Nah, karena hijrah ini titik balik kemenangan dakwahnya Nabi SAW. Hasil dakwahnya Nabi itu ketika Nabi SAW hijrah. Bayangkan Nabi SAW itu 13 tahun dakwah di Mekah. Ketika beliau di Mekah, itu yang ikut Nabi SAW dalam riwayat tidak lebih dari 1000 orang.
Nah, 1.000 orang ini belum dihitung yang dibunuh ya. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang ditombak, yang budak-budak disiksa sampai meninggal dunia dan lain sebagainya. Itu tidak kurang lebih dari 1.000 orang. Nah, tapi kemudian ketika bahkan itu ada Nabi SAW pernah diriwayatkan pernah memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah, agar menghindar daripada godaan-godaan, daripada gangguan-gangguan, daripada caci makian daripada orang-orang kafir Quraisy di masa itu. Sampai akhirnya Nabi SAW itu berangkat hijrah ke Madinah. Ada perintah hijrah ke Madinah. Nah, di saat itu mulai Islam itu berkembang. Mulai Islam itu melebar dakwahnya. 10 tahun Nabi SAW dakwah di Madinah. Hijrah Nabi SAW, Islam ini kalau istilahnya kita sudah settle, udah tertata. Tapi bukan sekedar hijrah loh ya. Tidak terus hijrah, perintah hijrah semua berangkat, tidak. Ada peristiwa-peristiwa sebelum itu yang menyebabkan Nabi SAW hijrah. Diawali ketika Nabi SAW itu diboikot. Peristiwa pemboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Keluarganya Nabi SAW diboikot. Ini berat. Tidak boleh ngasih makan, tidak boleh ngasih minum, tidak boleh berdagang dengan keluarga Nabi SAW. Kemudian tidak boleh menikah dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini yang memboikot ya sepupu-sepupunya sendiri. Dikeluarkan dari Mekah, diasingkan di bukit. Pada waktu itu tidak nerima apa-apa sama sekali. Sampai diriwayatkan itu keluarga Nabi SAW terakhir itu sampai makan rumput. Nah, sampai makan rumput. Bahkan Nabi SAW pada setelah peristiwa pemboikatan itu, Abu Thalib pamannya Nabi SAW dan Sayyidah Khadijah istri Nabi SAW sakit sampai akhirnya beliau berdua meninggal dunia. Diawali dengan peristiwa boikot ini tadi. Ini sudah peristiwa yang paling berat dalam kehidupan Nabi SAW. Tapi Nabi tidak berhenti dakwah pada waktu itu. Di saat tertekan, di saat himpitan dari keluarganya sendiri, dari orang-orang Mekah sendiri, Nabi tidak berhenti dakwah. Di sebelum Islam ada masa yang namanya orang-orang itu haji, ada tahun haji, tapi haji bukan Islam loh ya, haji di masa jahiliyah. Itu orang-orang datang ke Mekah, ke Ka'bah, dagang dan lain sebagainya. Nah, di masa itu crowded Mekah, banyak orang masuk, banyak dagang masuk, sehingga pada masa itu, pada masa haji itu, pada masa haji di masa jahiliyah itu pemboikotan itu sedikit lunak, sehingga Nabi SAW bisa ketemu orang-orang Madinah pada waktu itu. Nah, ketika Nabi SAW ketemu dengan orang-orang Madinah, waktu itu dakwah, istilahnya mengajarkan Islam, mendakwahkan Islam, sampai akhirnya kembali di tahun kedua Nabi boikot itu di tahun ke-10 kenabian. Kemudian di tahun ke-11 masuk Islam dari orang-orang Madinah 6 orang. Tahun ke-12 balik 12 orang. 12 orang sampai akhirnya terjadi Bai'atul Aqabah. Nabi SAW diminta untuk hijrah ke Madinah. Dan Nabi SAW tidak langsung mengiyakan itu. Nabi ngutus dulu 2 sahabat Nabi SAW yang namanya Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Ente berangkat berdua ke sana, cek kondisi di sana, dakwahi Islam di sana, sampai betul-betul siap nerima Islam, betul-betul siap nerima dakwah, baru Nabi SAW mau berangkat hijrah. Diutus Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Sampai akhirnya masuk Islam sahabat Nabi SAW Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, daripada sahabat Nabi SAW yang dikenal daripada kepala-kepala daripada orang-orang Ansor yang ada di Madinah. Kemudian bertemu dengan Nabi SAW, minta Nabi SAW untuk berangkat hijrah ke Madinah. Pada waktu itu ketika pertemuan itu di malam hari, Nabi SAW didampingi oleh paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Pada waktu itu Abu Thalib sudah meninggal dunia. Ketika Nabi SAW mau dipasrahkan kepada kaum Ansor, Abbas bin Abdul Muthalib bilang, ini ponakan saya Muhammad, dia mendakwahkan ajaran agamanya. Saya di sini sudah berjuang sekuat mungkin untuk menjaga Muhammad ini agar tidak diganggu oleh kaumnya. Kalau Anda bisa menjaga Muhammad sebagai anak-anak Anda kami menjaga Muhammad, bahkan menjaga diri Anda sendiri, maka kami siap merelakan Muhammad untuk pindah hijrah ke Yastrib, ke Madinah.
Tapi kalau tidak bisa, lebih baik di sini. Kemudian terjadi kesepakatan, bahkan mereka mengatakan bahwa nyawa kita siap dikorbankan untuk Nabi SAW. Wah, akhirnya Nabi SAW berangkat hijrah. Berangkat hijrah itu jangan kita bayangkan berangkat bawa istri, bawa anak, bawa semua, enggak. Ini berangkat sama bajunya tok. Sahabat itu berangkat hijrah sama bajunya aja yang dia pakai. Enggak tahu di sana mau tinggal sama siapa, ketemu siapa, bagaimana kehidupannya, kerja apa, enggak tahu. Kita kalau mau merantau, pasti mikir dulu ada kerjaan enggak di sana. Kemudian kerjaannya menghasilkan enggak? Sama enggak atau lebih enggak daripada ketika kita di dalam kota kita? Ini enggak pakai mikir. Berangkat, kadang ninggal anak, ninggal istri, ninggal kerjaan, rumah ditinggal, harta ditinggal semua. Yang penting dengarkan perintah Nabi SAW, berangkat hijrah. Berangkat hijrah rombongan Nabi SAW, dan Nabi SAW berangkat hijrah. Satu waktu ada salah satu, ini cerita sahabat Nabi SAW yang di situ disebut dengan namanya Abdul Uzza, orang kaya, tinggal sama pamannya, kayanya luar biasa, jadi anak emas lah istilahnya. Bahkan kalau beli baju itu, satu bajunya Abdul Uzza ini bisa mencetarai bajunya orang-orang selain orang-orang di Mekah itu 100 baju harganya, saking kayanya luar biasa. Pada waktu itu nunggu. Dia sudah masuk Islam, tapi nunggu biar pamannya yang kaya ini menawa hatinya tergerak, hatinya bisa tergerak, kemudian dia bisa masuk Islam, ikut hijrah sama Nabi SAW. Ditunggu setahun, tidak berangkat, 2 tahun, tidak berangkat, sampai tahun ketiga, tidak kuat ini Abdul Uzza, ingin jumpa Nabi SAW, kangen sama Nabi SAW. Bilang sama pamannya, wahai pamanku, saya sudah masuk Islam, saya menunggu 3 tahun daripada hijrahnya Nabi SAW, Anda ini tidak tergerak hatinya, saya mau ngajak Anda untuk masuk Islam. Kalau Anda mau, mari kita berangkat ke Madinah, kalau tidak mau saya mau berangkat sendiri. Marah pamannya. Kata pamannya, semua harta yang pernah saya berikan ke kau, balikkan. Sak bajunya yang dia pakai, suruh kembalikan sama pamannya. Bahkan dia keluar, berangkat hijrah cuman pakai selendang kayak orang ihram itu, tahu enggak? Bawah nutup bawah sama nutup atas saja. Berangkat dari Mekah ke Madinah pakai pakaian ihram. Datang ke Madinah, jumpa sama Nabi SAW, dikisahkan sama Nabi SAW, Nabi, saya ini ninggalkan kekayaan saya, ninggalkan harta saya semua untuk Islam, untuk engkau. Saya berangkat cuma pakai pakaian kayak pakaian ihram, 2 kain ini. Kata Nabi SAW, mulai hari ini saya ganti namamu dengan Abdullah Dzul Bijadain. Abdullah yang pakai 2 selendang, dan saya jamin engkau masuk surga, dan 2 selendangmu nanti diganti sama Allah Subhanahu wa taala dengan 2 selendang di surga. Berjuang sama Nabi SAW, ditinggal semua. Harta ditinggal, ini ditinggal, semua ditinggal, bahkan berangkat pakai baju sama baju ihram sama sarung aja lah istilahnya. Kalau orang Jawa bilang ngeligo, tidak pakai apa-apa. Berjuang sama Nabi SAW. Bahkan sahabat Nabi SAW, kalau kita cerita perjuangannya sahabat Nabi ini luar biasa. Luar biasa. Sahabat Nabi SAW Sa'ad bin Mu'ad yang saya sebutkan tadi. Ketika perang sampai akhirnya dia meninggal dunia, dia relakan nyawanya dia untuk Nabi SAW. Sampai akhirnya ketika Sa'ad bin Mu'ad ini meninggal dunia, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ini goncang. Ada sahabatnya Nabi SAW namanya Sa'ad bin Rabi'ah. Itu diriwayatkan sama salah satu sahabatnya Nabi, Anas bin Nadhr. Ketika dia berangkat perang, dia perang berjuang untuk Nabi SAW, dihabiskan pokoknya sampai akhirnya waktu itu diperintahkan untuk nyari jenazahnya Sa'ad bin Rabi'ah ini. Ketika cari jenazah Sa'ad bin Rabi'ah sudah dikenali, mukanya sudah ada 70 luka, ada tombak, ada panah, ada sayatan pedang. Sampai ketika Nabi Abdullah bin Mas'ud ini ngelihat Nabi SAW menguburkan, sahabat Nabi SAW Rabi'ah ini, Sa'ad bin Rabi'ah ini, Nabi SAW yang terjun sendiri.
Dan Nabi bilang, Nabi SAW, saya ridho dengan sahabat saya namanya Sa'ad bin Rabi'ah. Keridhoannya Nabi SAW luar biasa. Bukan sekedar kaum muhajirinnya aja yang hebat, tapi kaum ansor yang nerima orang-orang muhajirin ini tadi. Jadi diriwayatkan, semua hartanya dikasihkan sama sahabat-sahabatnya muhajirin ini. Yang punya rumah 2 dibagi, satunya dikasihkan ke orang muhajirin. Yang punya kerjaan 2, satunya dikasihkan sahabatnya muhajirin ini tadi. Bahkan ketika ada sahabat muhajirin datang, belum punya istri, dia punya istri 2, dia tawari, pilih yang mana istri saya ceraikan yang satu, buat kau satu. Semua dikasihkan. Ini perjuangannya sahabat Nabi SAW. Tidak sekedar hijrah aja, tidak sekedar berangkat hijrah aja, tapi perjuangannya mereka bersama Nabi SAW sampai akhirnya dapatkan Islam ini sampai pada hari ini. Kita akan menikmati hasilnya aja. Tidak perlu perang, tidak perlu apa. Dari kecil alhamdulillah Islam bisa hadir majelis tanpa ada gangguan dan lain sebagainya. Itu berkat perjuangan mereka, para sahabat Nabi SAW. Paham? Dunianya ditinggal, semua ditinggal untuk menghidupkan syiarnya Nabi SAW. Ini sampai Allah Subhanahu Wa Taala memuji dalam Al-Quran orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bilang dalam Al-Quran apa? Orang-orang muhajirin dan al-ansar. Wasabiquna sabiqun wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijantikkan surga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kadang kita ini lihat perjuangannya mereka sama kita jauh. Kita sudah datang majelis, hadir majelis, merasa surga itu sudah punya kita, sudah jaminan surga buat diri kita. Tapi sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga aja, 10 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga aja, ibadahnya masih mempeng, dakwahnya masih mempeng, berjuangnya perang sama Nabi SAW mati-matian, berkorban nyawa. Yang kita tidak punya jaminan surga sama sekali, tidak punya amal sama sekali, kau bisa merasa aman dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyatubillah min dzalik. Kita ambil daripada peristiwa hijrah ini untuk merubah diri kita. Kalau kita ambil contoh sahabat Nabi ini kan ya kadang berat kalau kita mau nyontoh 100%. Paling enggak 10%-nya, 20%-nya. Nah, kita duduk di sini berjuang. Sama-sama berjuang. Kita dakwah untuk menghidupkan syiarnya Nabi SAW. Kita dakwah untuk istiqomah di sini. Paham? Kalau kita betul-betul dakwah, kuping kita tebel. Orang mau ngomong apa terserah. Orang mau bilang apa terserah. Kita ala thariqah Ahlussunnah wal Jamaah, ikuti jalannya datuk kita, ikuti jalannya guru kita. Bagi di majelis kita ini, majelisnya Habib Hasan sudah natakkan. Senin ada pengajian, Selasa ada pengajian, malam Minggu ada pengajian, Kamis malam ada pengajian. Tinggal kita teruskan tok, ngikuti aja ala manhaj, selesai. Insya Allah hasilnya yang di dunia dapat, hasil yang di akhir. Bilang B mau bilang C, tebel kupingnya sudah. Ndak mikir apa-apa. Jalankan apa yang ada. Orang mau bilang A, mau kita dikatain A, B, C, D, E dan lain sebagainya, tidak usah dipikir. Kecuali kalau kita benci durian Nabi SAW. Kecuali kalau kita keluar dari manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dari thariqahnya Sadah Al-Ba'alwi, dari ajarannya Habib Hasan, dari ajarannya Majlis Nurul Mustafa, baru kita mau ditegur untuk balik, tidak apa-apa. Tapi kalau kita ala manhaj sesuai dengan apa yang ditinggalkan oleh beliau, sudah tidak usah ngurusi orang lain. Jalan istiqomah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu, insya Allah menjadikan sebab keberkahan kehidupan kita di dunia, dan nanti kita ngunduhnya di akhirat. Nanamnya di dunia tapi ngunduhnya di akhirat. Jangan mimpi, orang tidak nanam kemudian dapat, jangan mimpi, itu gila namanya. Murang edan, tidak waras. Tapi kalau kita nanam kemudian mupui, nyirami perlahan-lahan, di akhirat ngunduh pasti. Tapi kalau kita santai-santai aja, tidak ada perjuangan sama sekali, tidak ada namanya nanam kemudian apalagi ngunduh, nanam nyirami, ya di akhirat tidak mungkin ngunduh apa-apa. Jadi momen daripada perubahan tahun baru ini kita niati, semua itu diniati, diawali dengan niat.
Hadis yang diriwayatkan secara mutawatir, pembukaan daripada hadis Sahih Bukhari itu niat pertama. Bahkan ketika Nabi SAW menilai sahabat Nabi yang berangkat hijrah, ada orang-orang yang dinilai Nabi SAW niatnya tidak karena Allah. Coba kita lihat hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua tergantung dengan apa yang dia niati. Faman kanat hijratuhu ila dunya aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi SAW, yang berangkat hijrahnya itu karena dunia, yang berangkat hijrahnya karena wanita yang mau dia nikahi, ya sudah, dapatnya dia apa yang dia niati dunia, apa yang dia niati ketika dia mau menikahi seseorang perempuan. Tapi kalau kita karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu yang kita dapat. Yang kita dapat Allah, yang kita dapat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita niat hadir majelis cuman karena pengen ketemu temen, karena pengen dapat makanan, karena pengen ghibah dan lain sebagainya, ya itu yang kita dapat. Tapi kalau niatnya kita Allah, niatnya kita karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu yang kita dapat nanti. Dan jangan harap balasan itu banyak di dunia, balasan banyak nanti di akhirat, dan contohnya banyak, Kita lihat perjuangannya beliau Habib Hasan. Berapa tahun ini majelis berdiri? 28, seumur saya. Majelis ini seumur saya. Jadi saya ini belum mengalami perdakwahan, masih bayi merah. Ini majelis sudah didirikan sama Habib Hasan. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Ya sudah, ini beliau duduk di kuburnya beliau di alam barzah, pahala terus mengalir. Pahala terus mengalir. Karena apa? Kita jalankan, dan ajaran yang beliau tinggalkan ini terus berjalan. Nah, tugas kita jalanin aja. Dan kalau kita mau dapat amal jariah kayak seperti beliau, kita datang gini, kita meninggal dunia, pahalanya tetap dapat. Setiap kita Fatihah dapat pahalanya semua. Bahkan kalau kita sholat subuh, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah, ajarannya orang-orang dulu. Kita dapat istighfarnya daripada orang-orang mukmin dan mukminat. Sudah, amal jariah yang tidak terputus seperti ini. Ganjaran di dunia insya Allah Allah kasih, tapi yang paling besar nanti ganjaran kita di akhirat. Dan semua itu tergantung niat. Kita niati tahun baru ini kita berubah ke lebih baik, berubah sikap kita yang lebih baik, merubah akhlak kita yang lebih baik, merubah ajaran kita menjadi ajaran yang lebih baik. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala terus jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nanti di akhir umur kita mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sedikit yang Al-Fakir sampaikan gini bisa bermanfaat untuk diri Al-Fakir dan untuk antum sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.